نبينا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama tentu seraya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan umur kita sampai bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kenikmatan, kelezatan hingga bisa kita rasakan dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam, merasakan lezatnya amaliyah di bulan Ramadan ini betul-betul menghadirkan, mendatangkan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati. Mudah-mudahan rasa cinta kita terhadap beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah menurut informasi bulan puasa bulan ini, puasa kita bulan ini hanya 9 hari. Betul? Betul, karena sisanya bulan depan. Dan ada yang berkata barang siapa yang berpuasa 6 hari maka sisanya 23 hari lagi. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan ini betul-betul bermakna buat kita. Nabi pernah bersabda dalam riwayat Tirmizi dan Abu Dawud, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan, ingin dihuni oleh 4 golongan manusia. Masya Allah. Biasanya kita yang rindu, kita yang pengen masuk surga. Bahkan kalau ada pertanyaan, coba jawab tolong semuanya. Mau semuanya masuk surga? Mau masuk surga tanpa hisab? Sekarang juga mau? Nah, mulai bimbang. Kenapa ketika ada pertanyaan mau masuk surga? Mau. Masuk surga tanpa hisab? Mau. Sekarang juga mau? Mulai berkurang yang jawab. Jawabannya karena di hati kita masih ada rasa cinta terhadap dunia. Padahal kalau udah urusan surga harusnya mantep, bulat tekad kita. Urusan kapanpun yang penting surga, wah sudah luar biasa. Ini unik Pak, Bu. Surga rindu terhadap 4 golongan manusia. Siapa saja? Kata Nabi yang pertama, golongan yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita kupas tuntas tentang Al-Quran, gak akan ada habisnya. Dari sisi bacaan, dari sisi makna, tafsir, pengamalan, hafalan, banyak sekali, gak akan ada habisnya. Dari sisi bacaan saja begitu banyak pendapat tentang membaca Al-Quran.
Ada yang disebut dengan qiraah sab'ah. Mohon maaf ini tahadus bin nikmah. 2 minggu sebelum Ramadan, tepatnya hari Jumat. Ya kurang lebih 10 hari sebelum Ramadan lah. Hari Jumat pas kami ada acara ke Jawa Timur. Saya sama keluarga. Kemudian tidak sengaja singgah, nggak ada niat, intinya singgahlah ke masjid yang baru diresmikan di kota Solo. Ada yang tahu masjidnya apa? Tahu ya? Syekh siapa? Syekh Puji apa? Syekh Zayed. Oh iya, Syekh Zayed. Masya Allah, di luar ekspektasi, di luar anggapan saya mengira awalnya itu masjid kan hadiah dari Raja Uni Emirat untuk Bapak Presiden kita. Pak Presiden menginstruksikan ya anaknya lah yang kebetulan punya otoritas di wilayah Solo, tolong carikan tanah, urus gini-gini gitu. Saya menganggap masjid tersebut dikelola ya oleh orang lokal gitu. Mungkin ya muazinnya dari lokal, imamnya dari lokal. Saya ngiranya seperti itu. Ternyata marbotnya, muazinnya, dan imamnya inden langsung dari Uni Emirat. Masya Allah. Walaupun memang dibantu oleh ya pemuda-pemuda sana gitu ya, yang membantu buat ngarahkan dan sebagainya. Tapi unik. Yang membuat unik itu bukan masalah pengelolaannya sudah luar biasa lah. Jadi kita kesannya ya seperti masjid ini, Masya Allah. Ini kan ornamennya gaya Madinah sama Mekah, Masya Allah. Iya, di sana itu kalau nggak dengar azannya tuh seperti azan ya di Timur Tengah sana. Karena memang inden muazinnya langsung. Yang membuat saya kesan itu ya Allah, imamnya Pak, Bu, imamnya ini bacaannya itu menggunakan beberapa mazhab. Masya Allah. Biasanya kita urusan mazhab itu kan sensitif. Ya, kunut enggak kunut. Tahiyat begini enggak begini. Kan gitu. Ini bacaan sholat. Ini kita perlu punya guru kayak gini. Jadi ini bagus nih buat model gitu. Jadi ketika sholat maghrib, kami nyampe 5 menit sebelum azan maghrib. Terus masih keburu gitu ya. Itu biasa sholatnya seperti yang ada di kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maknya panjang. Maliki Yaumiddin. Maknya memang panjang. Tapi ketika sholat isya, waktu itu saya sama ayah debat. Ayo berangkat. Nanti aja isya ya, nanggung. Enak ini di sini, kita istirahat dulu layeh-layeh. Akhirnya ketika isya, Masya Allah, berubah bacaannya. Ini beneran. Menggunakan qiraah sab'ah. Waktu Al-Fatihah maknya pendek. Ini mazhab Imam Malik. Lebih banyak di Maroko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maknya pendek. Masya Allah. Dan yang lebih berkesan lagi ketika rakaat kedua salat isya, itu bacaan suratnya imamnya masih sama, nggak ganti. Imamnya masih sama dengan yang maghrib. Itu baca surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bari'ah. Ada yang salah tidak? Halo? Harusnya apa? Bariyah. Harusnya bariyah, ini bari'ah. Itu enggak ada makmumnya yang bariyah. Kalau di kita kan imamnya beda lagu, bariyah atau diprotes. Di kita kan gitu, biasanya sensitif. Inna anzalnahu fi lailatul til. Udah enggak sopan ngasih taunya til. Ini bener-beneran. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bari'ah. Masya Allah. Ini masuk wilayah qiraah sab'ah Pak, Bu.
penting kita punya ilmu kayak gini, walaupun kita nggak boleh praktek, karena kalau yang praktek wajib ini yang sudah tahu ilmunya. Seperti qiraah sab'ah, pernah dengar tidak? Boleh baca wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Pernah dengar? Pernah ya? Kapan? Barusan. Ini masuk qiraah sab'ah, tapi kita nggak boleh praktek. Ini saya ngasih tahu, nyontohin, ngasih tahu buat informasi. Jangan mentang-mentang, oh boleh pulang dari sini jadi imam wadduhe. Nanti diprotes. Nah ini kita penting, itu baru dari sisi bacaan. Dan Al-Quran memiliki banyak kandungan, bahkan pahala yang Allah janjikan. Satu huruf saja ada pahala. Makanya golongan manusia yang pertama dirindukan surga, kata Nabi, talil Quran, yang baca. Baca harus dilafalkan. Tidak sambil megang mushaf, tapi membaca itu pun boleh. Ibu-ibu sambil masak, bisa bu. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama, bisa. Ini contoh. Makanya ayo kita dawamkan, kita amalkan, rutinkan membaca Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran memang diturunkan bulan Ramadan oleh Allah. Dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Nah dari langit dunia menuju Rasulullah SAW yang diberikan atau disampaikan oleh malaikat Jibril itu berangsur-angsur seperti itu. Yang kedua kata Nabi, golongan manusia yang diridhokan surganya Allah adalah wahafizil lisan, orang yang piawai dalam menjaga lisan. Hati-hati dengan lisan kita, dari sekian indera yang kita miliki, lisanlah yang paling berat tanggung jawabnya. Sampai-sampai di surat Yasin ayat 65 Allah tegaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka kami kunci nanti di akhirat. Tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang mereka perbuat selama di dunia. Sampai-sampai ayat surat Yasin ini dijadikan lagu oleh Pak Taufik Ismail. Masih ingat lagunya? Apa judulnya? Ketika kaki tangan berkata, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Kok pada bengong? Sudah habis belum waktunya? Aduh, Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan. Ini kesempatan. Program takjilan. Ini jangan ngitung-ngitung. Jor langsung keluarkan. Saya backup buat hari ini. Kesempatan. Atau program Jumat Berkah. Nah, di sini ada nggak? Ada ya? Wah, itu bagus program Jumat Berkah karena pas rolasan. Iya. Tapi mohon maaf ini buat para donatur, tolong kalau ada di sini ya, Jumat Berkah itu bagus. Tapi kalau sebelum memberi Jumat Berkah, nasi box dan sebagainya, tanya dulu sama takmir masjidnya. Pak takmir,
jumlah jamaah sholat Jumat di masjid ini berapa biasanya? Nanti takmirnya bilang kurang lebih sekitar 300 Bu, Pak. Nah, maka kita sediakan 300 minimal atau lebih dikit lebih bagus. Karena kalau menyediakannya hanya ya 50 atau 100, kasihan jamaahnya ketika sholat itu suka gusar. Oh entora ya. Ini serius, saya mewakili jamaah. Bahkan ada jamaah di salah satu masjid simbah-simbah, sholat Jumat belum mulai, dia ngambil duluan taruh di sampingnya. Imam baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, belum istighfar, iya ngantri. Ya Allah, kasihan Pak. Kita nggak boleh gengsi, harus jujur saja. Program Jumat Berkah itu diprakarsai lebih dulu oleh negara Malaysia. Kalau jenengan pernah dapat broadcast dulu di Facebook tahun 2013 atau 14 sempat viral. Ada warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia itu ngerekam masjid di sana, dibuat narasi. Wah, di sini bagus ya, tradisinya gini. Kalau diadopsi di Indonesia bagus ini gitu. Budaya di sini akhirnya terjadi, ngikutin latah. Hanya bedanya di Malaysia itu program Jumat Berkahnya prasmanan. Jadi ibu-ibunya tuh sudah siap, ibu-ibu yang nyiapin gitu. Dan jamaahnya jadi tenang karena semuanya bakal dapet sholatnya tenang, asyik gitu. Ya, tapi sudah bagus lah ya, perlu ditingkatkan intinya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, golongan manusia yang dirindukan surga kata Nabi adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya jangan anggap Ramadan ini hanya sebatas tamu yang lewat. Jadikan setiap Ramadan bertemu dengan kita itu spesial. Puasa penting. Hati-hati di bulan puasa suami istri, hati-hati nih suami istri nggak boleh melakukan kerja bakti. Paham maksudnya? Ini kayaknya banyak jomblo di sini. Nggak boleh, itu sama istri sendiri loh. Apa? Jangan. Lihat. Karena resikonya kalau sampai terjadi suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika puasa kena kafarot. Apa kafarotnya? Membebaskan satu orang budak. Yang pertama itu. Kalau nggak sanggup karena di Indonesia nggak ada budak, Ustadz susah nyarinya, maka puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh dijeda. Itu baru satu kali praktek. Bayangkan kalau 2 kali, maka 4 bulan berturut-turut. 3 kali, 6 bulan. 6 kali, 1 tahun. Dan resikonya yang melakukan kafarot tersebut, siapa? Suami istri atau istri saja atau suami saja? Suami saja. Suamilah yang punya tanggung jawab besar, maka suami yang kena, istri tidak. Ibu jangan mentang-mentang istri enggak enak. Yes. Nanti pas mau berangkat ke kantor make upnya tebel-tebel, hati-hati. Jangan bikin suami tersepona. Mau pamit aja sampai papa. Hati-hati Pak, kasihan suami kita ini berat tanggung jawab laki-laki itu. Makanya Ramadan ini betul-betul. Kalau kita ingin menganggap Ramadan ini bermakna, 3 caranya. Tipsnya nih ya. Biar gimana caranya Ramadan terasa spesial dan bermakna. 1. Niatkan karena Allah. Jangan karena yang lain. Karena masih banyak di antara kita yang datangnya Ramadan itu senang. Kenapa? Saya senang kalau Ramadan datang. Kenapa? Itu pengeluaran saya bisa irit. Nah, ini kelompok PPT. Para pencari takjil. Mahasiswa biasanya ini. Kok tahu? Ya pengalaman. Yang kedua, ada yang menganggap senang dengan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan datang, bisa nurunin berat badan. Nah, ini yang lagi diet. Niatnya untuk itu. Niatnya lillahi ta'ala. Jangan yang lain. Yang kedua, ittiba'ur rasul setiap amalan. Ya, ittiba'ur rasul. Dan yang ketiga, jadikan Ramadan ini seolah-olah kita anggap seolah-olah ini Ramadan terakhir buat kita. Jadi kita harus berpikir, ya Allah, jangan ini Ramadan terakhir buat saya. Umur kan gak ada yang tahu. Itu maknai
Almarhum Buya Hamka, beliau pernah di penjara, pernah berkata, andai Ramadan itu laksana penjara, saya siap di penjara seumur hidup. Masya Allah, saking menikmati Ramadan. Nah, maka dari itu mari kita maknai Ramadan ini bukan hanya sebatas tempat buat memperbanyak amal saja, tapi momentum buat kita bagaimana terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, Allah kokohkan pijakan kita, langkah kita untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi milik Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung perkutut, burung nuri, burung emprit. Itulah nama-nama burung. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.